Hidayah adalah pengajaran. Jadi hidayah bahasa Arab artinya adalah pengajaran, bimbingan. Taufik, peneguhan hati, penerangan dan pencerahan hati yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa kepada hambanya yang serba tidak mampu dan hina. Sedang penyelewengan adalah kebalikan daripada hidayah. Menurut sebahagian ulama, ada yang mengatakan bahwa hidayah itu artinya adalah petunjuk. Maksudnya hidayah itu mengetahui dan mengikuti yang benar. Itu hidayah. Mengetahui, mengikuti kebenaran. Misalnya mengetahui bahwa ini halal, mengetahui bahwa ini baik, lalu diikuti. Mengetahui bahwa ini adalah haram, bahwa ini tidak boleh, lalu dijauhi. Nah, itu ngarannya hidayah. Sedangkan taufik itu artinya adalah gerakan anggota tubuh kita kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taufik ngarannya. Jadi kita perlu kepada Allah hidayah dan taufik. Taufik kita bisa tahu, bisa mengikuti yang mana yang benar, sedangkan itu hidayah. Sedangkan taufik artinya gerakan anggota tubuh kita itu sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita tahu bahwa sembahyang ini adalah baik, kita tahu bahwa amalan ini adalah baik, dan kita ikuti. Nah, itu sudah hidayah, sudah dapat hidayah. Namun apakah kita bisa mengamalkan amalan itu sesuai dengan yang sebenarnya? Nah, itu tergantung daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dapat hidayah tapi kada dapat taufik, sehingga dia tahu segala yang benar tapi kada bisa melaksanakannya. Tahu bahwa ini nang haram tapi kada kau meninggalkannya. Nah, itu dapat hidayah tapi belum diberi Allah taufik. Al-Quran menjelaskan alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini dapat hidayah, dapat petunjuk. Wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Nah, ini taufik ngarannya. Jadi taufik dan hidayah merupakan dua sesuatu yang diperlukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau radhiyallahu anhu memohon kepada Allah supaya dikumpulkan beserta kekasih-kekasihnya Allah di sepaling baik tempat, paling mulia, berdekatan dengan Tuhan yang Maha Pemurah dalam surga Firdaus. Maka berkatalah beliau, semoga Allah memperkenankan permohonan beliau, amin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi maudi'i. Wahai Tuhanku, kumpulkan kami dan orang-orang yang kami cintai dalam surga Firdausmu, tempat yang paling indah. Firdaus menurut di dalam kitab tafsir disebutkan berbagai macam tafsir, ada antara lain tafsir Qurtubi. Firdaus itu adalah surratul jannah, artinya pusatnya surga, ibu kotanya surga. Jadi surga itu ada surga Adan, ada surga Ma'wa, ada surga Naim ngarannya, tapi pusatnya Firdaus.
Jakartanya Firdaus. Nah, jadi beliau mohon kepada Allah agar dikumpulkan dengan kekasih-kekasih kita di pusatnya, di Jakartanya itu. Nah, jangan di kampung-kampung, di pusatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, "Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Karena itu di tengah-tengah surga. Dari Firdaus akan tampak kelihatan surga-surga yang lainnya. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi surga. Nah, para ulama menjelaskan, mereka mengambil dari berbagai ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bakal menghuni surga Firdaus itu. Siapa orangnya yang diberi Allah tempat Jannatul Firdaus, surga Firdaus, pusatnya, ibu kotanya surga. Karena kada setiap orang mukmin, kada setiap orang yang beriman dapat tinggal di Firdaus. Ada orang-orang beriman yang tertentu yang hanya diberikan Allah tempat surga Firdaus itu. Nah, jadi mereka para ulama menyimpulkan orang-orang yang bakal menghuni Firdaus itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan pertama al-khasyi'una fi salatihim, orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang mereka. Sembahyang khusyuk. Orang yang dalam dunia sembahyangnya khusyuk, ada harapan untuk tempatnya di Firdaus. Yang kedua, al-mu'ridun anil lagwi wal abath, orang-orang yang berpaling daripada perbuatan perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya baik dunia atau akhirat. Orang ini kadang mau berbuat nang sia-sia. Artinya nang haram itu sudah jelas, ini nang sia-sia. Dicontohkan di situ seperti main catur. Kada mau orang nang bakal hidup di surga Firdaus itu kada mau bercatur dalam dunia ini. Catur itu orang yang paling bodoh manusia. Kayu dipadahkan kuda, mantri, macam-macam. Orang nang main dom, main remi, permainan-permainan yang sia-sia itu kada akan bakalan tempatnya di Firdaus. Al-mu'ridun anil lagwi wal abas, orang yang berpaling daripada hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, al-muzakkun, orang-orang yang membayar zakatnya. Tentu membayar zakat sesuai dengan aturan yang sebenarnya yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, al-hafizuna furujahum anil haram, orang yang menjaga kemaluannya daripada yang haram. Zina, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada zina, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada liwat, homoseksual, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada sihak, lesbian, bini-bini sama pada bini-bini,
orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada mengumpuli istrinya sedang haid, orang-orang yang menampakkan kepada orang lain kemaluannya, menampakkan ke orang lain kemaluannya kepada yang bukan berhak. Jadi mesti memelihara daripada yang demikian itu. Yang keenam, al-mufuna li ahdihim wa amanatihim, orang-orang yang menunaikan janji mereka, menunaikan amanat-amanat mereka. Orang yang suka ingkar janji, orang yang khianat dengan amanah, walaupun dia masuk surga tapi kada bakalan diam di Firdaus. Yang ketujuh, al-hafizuna ala salawatihim, orang yang memelihara sembahyangnya. Artinya sembahyangnya dipeliharanya, kada sampai keluar daripada waktunya. Nah, daripada hal-hal yang menjahatkan sembahyangnya, dipeliharanya sembahyangnya. Selanjutnya, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang menyuruh kebaikan dan melarang mencegah daripada kemungkaran. Nah, orang-orang yang bersifat itulah yang bakal bisa menempati surga Firdaus. Alladzina yarisuna al-firdausa, mereka itulah yang mewarisi, menempati surga Firdaus. Yang terakhir, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar, orang yang menyuruh ma'ruf, mencegah daripada munkar. Ini kada sarana jadi dai, kada sarana jadi tuan guru. Mulai daripada rumah kita. Siapa orang rumah kita? Anak, bini, laki umpamanya, pembantu nang di rumah. Nah, kalau kita menerapkan dalam rumah itu amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah masuk di dalam ayat ini, sudah masuk dalam golongan ini. Anak kalau sembahyang, suruh sembahyang. Kalau mau sembahyang, jangan diberi makani. Itu ujar Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya pengarang Maulid Al-Habsyi. Kalau engkau punya anak di rumah yang kada sembahyang, usir dari rumahmu, karena itu syaitan. Karena itu syaitan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini bukan kita mesti jadi berpidato, kada mesti itu. Termasuk kita amar ma'ruf nahi munkar, kita bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga kita. Kita lihati pergaulan bini kita, apakah bertentangan dengan hukum Allah. Kita lihati pakaian, perhiasan bini kita, apakah sesuai dengan hukum Allah. Kalau kada sesuai, tagur, tandanya kita kada setuju. Amunnya kada maasi pang bini kita ditagur, letakkannya lagi. Sudah habis tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Harus disaraklah kada, harus diceraikan kada. Kita tegur kalau bini kita ada melanggar hukum Allah, kalau ingnya kada maasi, habis tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bini ulun itu katujubannya lawan lalakian. Dia sahabat nih, la taruddu yadalamis. Bahasa kitanya, wahai Rasulullah, bini ulun itu kadang menolak tangan orang nang menjapainya. Ya Nabi, talikha, ceraikan. Ngapai kami si bini nangka itu? Inni uhibbuha ya Rasulullah, ulun cinta lawaninya wahai Rasulullah. Tapi ulun sayang. Ya Nabi, tak sarahi kami lagi mun ka itu. Ini kami sayang.
Cuman yang penting kita menegur, kita amar ma'ruf nahi munkar. Kamu kada boleh pakai baju ini, kamu kada boleh pakai ini. Masih kadang-kadang tanggung jawab kita di hadapan Allah sebagai seorang laki-laki sudah diselesaikan. Jadi amar ma'ruf ngarannya nahi munkar. Anak kita, pakaian anak cucuk pada lawan agama. Nah, kalau pakaian anak ini kada cucuk dengan agama, kita wajib menegur. Wajib menegur. Inya kada maasi, jangan ditukarakan lagi. Jangan dihiraukan, jangan disayangi. Sama halnya macam bini tadi, macam itu juga. Ada ketegasan bahwa kita kada ketuju dengan pakaiannya, dengan potongannya yang melanggar hukum Allah. Itu sudah ngarannya kita melaksanakan tugas nahi munkar. Anak kita berkawan lawan siapa? Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Oh, anak kita bini-bini diatar lelakian bersepeda motor, itu satu kemunkaran yang dituntut di hadapan Allah, kita mempertanggungjawabkannya. Anak bini-bini diatar lelakian bersepeda motor, kayaknya sekolah diambilinya pulang. Orang tuanya melihatkan itu akan membawa kemudaratan di akhirat lainnya. Ini kadang kau menegakkan hukum Allah di dalam rumahnya. Apalagi himung, anak bepacaran, himung di rumah baruhan sarwi nak pacar ikam kena jangan kuitan nih, menghuluakan itu. Ini orang tua nang kadang mengerti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si anak ditanya Allah, kenapa kamu pacaran? Abah menyuruh jadinya. Dan abah membaca Quran di rumah, tasbih di tangan, tetap akan disiritna anak ke dalam neraka. Jadi wajib mengawasi keadaan anak, pergaulannya, pakaiannya, tingkah lakunya. Selama anak itu masih dalam rumah kita, anak itu masih dalam tanggung jawab kita. Nah, jadi al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Kada salang mahadang jadi dai, di rumah kita sudah bisa kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Beliau radhiyallahu anhu mengakui bahwa semua doa di atas, minta surga Firdaus tadi kan, beliau panjatkan bukan karena beliau merasa berhak untuk memohon, bukan karena merasa berhak untuk surga Firdaus, tetapi karena fadlan wa ihsana wa mannan minka ya dzal judi wal fadlil azimil ausa'i, kemurahan, kebaikan dan karuniamu wahai yang maha agung dan luas kemurahan dan pemberiannya. Beliau radhiyallahu anhu memohon kepada Allah melalui kemurahan dan kebaikannya. Sesungguhnya tidak ada kemurahan dan kebaikan yang lebih luas dan lebih besar daripada kemurahan dan kebaikannya Allah. Andai kata bukan karena kemurahannya, tentu semua yang ada tidak akan ada, dan Allah yang wajibul wujud tidak akan dikenal. Kita bisa mengenali nama Allah, kita bisa mengenali hukum Allah, itu karena kebaikan dari Allah. Karena kebaikannya lah segala sesuatu terwujud dan hakikat wujud dapat disaksikan. Agar syairnya menjadi sempurna, maka dalam penutup syairnya beliau memohon agar Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rangkaian syair tersebut beliau akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah. Salawat dan syafa'ah waj'al salataka wassalama mudha'afa linabiyyikal mukhtari khairi musyaffa'i al-mustafa al-hadi ilaika Muhammadi wal ali wal ashabi thumma tabi'i. Limpahkanlah salawat dan salam berlipat ganda kepada nabimu, manusia pilihan, sebaik-baik pemberi syafaat, pemberi petunjuk ke jalanmu, Muhammad,
juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Salawat Allah kepada nabinya berarti curahan berbagai kebaikan, pemberian sifat-sifat mulia dan agung, penghormatan, nikmat, keagungan dan berbagai karunia lainnya. Itu artinya salawat Allah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi itu macam apa? Curahan kebaikan, pemberian sifat-sifat mulia dan agung, penghormatan, nikmat, keagungan dan berbagai karunia lainnya. Dan salam Allah kepadanya berarti keselamatan dari segala kekurangan dan keburukan. Salam itu diberikan Allah dengan sempurna, penuh pengagungan, dan tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah, penghormatan dari Allah yang penuh berkah lagi baik.